Nah, ini saya baru datang ya, baru sampai tempat saya kerja nih. Seperti ini bawaannya, nanti dalamnya juga ada. Oke, kita beresin dulu yang ini. Nah, ini benar air ya. 10 liter depan. Terus itu tas itu berat. Oke. Dalamnya udah seperti itu. Air juga nih. Yang tas itu. 5 liter kita betapa tenaganya tuh bagus. Ya, powerful. Oke, saya beresin dulu ya, lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Oke, bro. Malam ngevlog ini ya, malam ya, saya pulang kerja ya. Ini saya pulang kerja sambil lihat situasi nih kayak apa nih. Saya pulang kerja santai aja. Sambil pulang kerja ini kita ngomongin ini ya guys ya, lampu utama. Ngomong lampu utama nih. Nah, ini tuh udah saya pendekin, ini jarak pendeknya tuh segini, ini udah saya pendekin kan. Awalnya tuh dari beli tuh jauh ya. Ini jarak jauhnya segini, ini sangat terang ya, menurut saya tuh solid, warnanya solid gitu, lebih ke solid. Oke, lanjut. Nah, soal lampu ini jadi udah yang di depan, jika papasan dengan orang lain, lampu saya ini tidak akan menyilaukan lawan arahnya gitu. Karena apa? Ini udah saya pendekin, jadi benar-benar saya gunakan sesuai jarak, walaupun kurang jauh sedikit ya, tapi ini udah segini aja cukup lah, karena nggak kenceng-kenceng juga kan saya bawa motor kalau malam.
udah takut, lari paling lari berapa gitu kan, 40 20 gitu udah ya, takut aja. Udah nggak kayak 1 bulan yang lalu gitu, masih berani banget. Ini jalur pulang sih kerja nanti. Pengikat jalan-jalan ini serius ya, Igo nih aku nih trip kemarin fotonya aja udah 4.900 baru nanti tiga bulan nih, tripnya udah 300. Jadi servis kemarin ada videonya, saya servis itu kan berarti per 5 hari atau 3 hari ya, itu udah 305 kilo. Jalan terus dari pagi sampai kalau minggu ya, minggu itu kadang di rumah aja mager, gak jalan kemana-mana gitu kan. Kita ikuti rambu-rambu lalu lintas ya, apa biar kayaknya orang tertib gitu kita hidup. Kayak gini nih tuh, tuh goyang banget kameranya. Ntar lah semoga bisa beli kamera yang lumayan proper ya, bisa ngefoto nanti ini saya merawat apa gitu ya, apa agak gelap ya jalannya ya ini ya, nggak apa, nggak ini banget lah, nggak terang banget gitu penerangan, apa namanya, penerangan PJL nya tuh kurang itu.
Ini aja gelap banget tuh. Tuh harus lampu jarak jauh baru kelihatan lubangnya ada di mana. Lah ini di situ tuh ranjau. Jauh bro, dari tempat saya kerja sampai rumah itu jauh, serius. Jadi kita ngobrol pasti banyak yang diobrolin juga sih, ngobrol ngalor gitu lah. Tuh kan, nah ini apa? Pokoknya tuh nyorot ke mata banget, nyorot sebelum banget. Pokoknya harus dibenerin lah kalau setiap beli motor, bisa sendiri lah bang. Ayo, siap. Jadi lampu jarak jauh saya itu pun nggak terlalu yang sejauh lampu pendeknya si lampu bulat itu ya, yang bulat itulah pokoknya. Saya nggak tahu. Pusat lampu sebenarnya bisa diturunin tuh motor-motor itu ya lampunya, cuman kali pada belum tahu atau males nyari tahu gitu kan. Ini awal turun, awal datang motor ini juga lampu jauh banget, nggak solid, lampu deketnya kan agak nyebar kalau jadi jauh tinggi gitu lah. Harusnya tuh nyadar di situ deh, gitu aja lah soal lampu nih. Ini masih ngomongin lampu nih, nggak tahu sampai seberang jalan sana ngomongin apa kita. Kalau nanti goyang banget speed video akan saya kurangin lagi. Oke lanjut guys, nyebrang. Oh ya, kita udah nyebrang. Set. Tunggu sebentar. Harus sabar-sabar ya, kadang ada yang nggak sejalan dengan kita ya. Kalau di jalan itu santai aja lah malam ini. Nah ini oh, tadi tuh sebenarnya berangkat kerja tuh mau juga ya biar jelas gitu kan, masih agak sore gitu kan, jadi jelas jalanannya itu. Tapi karena agak mendung takut hujan, terus HP-nya juga nggak anti air kan istilahnya, jadi daripada kehujanan saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ntar HP satu-satunya buat ini itu buat komunikasi, buat ya ini vlog ini ya. Ini vlog kedua mulai kerja. Nah nih aduh goyang banget nih pasti nih. Semoga agak jelas lah. Nah, ini juga lumayan sih HP ini, kayaknya lumayan jelas sih. Kita udah makin gelap, kita lampunya biar kelihatan apa.
saya tuh di poldur sampai santai. Nih sebenarnya tuh enteng tarikannya. Oh iya, karakter mesin ya. Sebenarnya itu saya mau ngomong sedikit karakter mesin aja sih. Ya kan kita nggak bandingin motor sebelah, motor Matic saya yang dulu. Tapi kalau untuk karakter mesin lebih UM3 ya. Karena tuh kalau UM3 dulu gasnya tuh bisa dimainin, bisa disendal gitu lah, kayak istilahnya kayak motor-motor gigi kan ada. Istilahnya ya pernah lah yang naik UM itu pasti paham yang saya maksud. Jadi kayak cepet gitu loh kita ngangkat gasnya, top speednya gitu tuh. Terus pengalaman UM3 itu dulu termasuk golongan motor luar biasa ya, walaupun menurut saya agak gimana. UM3 itu model bagus, ini bagus karena tembus 115-an kilometer dulu punya saya. Nah kalau Frigo ini karakternya tuh lebih ke smooth, jadi setiap kali ambil gas mainin justru nggak enak, lebih langsung gas tinggi aja terus. Nah itu bakal cepet ngedapetin top speednya gitu ya. Ya nah, goyang dikit tapi seru lah, bikin mata sakit ini kali. Insya Allah nah, besok saya modif, besok kan libur tanggal merah kan. Nah tanggal merah nih libur, jadi saya mau benerin bracket. Nah di sini nih paling asik. Nah tuh kan, ini lihat di terang ya. Nah laci enak banget. Nah tuh di situ kita kasih enak kan, ada lacinya. Coba kalau cuman laci sebelah kanan doang nggak nyampe, sambil jalan harus berhenti gitu guys. Saya sayang sama motor kalau jebles. Kalau nanti ini ya videonya bagus tuh nggak aku potong-potong sih biar tahu benar gitu areanya. Halus enak, orang nggak pernah buat ini justru dari datang tuh langsung tujuannya emang buat mobilitas ya, tujuannya emang buat mobilitas sehari-hari karena jualan. Kalau yang kopling atau itu kan naruh barang kurang banyak ya, harus kita tali-tali. Kalau ini kan tas kayak seperti itulah, itu enak loh.
beda. Jupiter MX itu masih saya rawat sampai sekarang. Nah itu belok enak gitu kan, suspensi enak gitu. Nah ini kemarin tuh bener saya tuh tantangan ya, ngambil ini tuh kayak tantangan gitu, ngambil Frigo ini saya bisa bikin bagus Frigo intinya, beda dari orang lain gitu kan. Nah iya, tapi di luar ekspektasi, sok belakangnya nggak bisa saya pelajari itu bang. Ini keras apa empuk, ini buat belok kabur-kaburan gitu ya istilahnya, pindah jalur kayak kepleset, apalagi pas ke kanan tuh bawa barang berat, nikung ini miring kan, hampir sempat jatuh lah di situ tadi ya, sekali sama nanti ada lagi depan. Nah itu padahal ke kiri kan ada shock breaker sebelah kiri, tapi pindah jalur gitu, ngeri sekali lah. Akhirnya pakai ini tuh enak banget, pakai damper ini serius. Itu 70% tuh langsung jadi lebih enak. Kalau ganti aftermarket ya udah nggak bisa diomong, aftermarket ada spek, ada harga. Kalau mau bagus ya ganti itu kan kalau aftermarket. Kalau ini kan beneran masih, saya tuh nyoba yang original pabrik, turun dari pabrik yang bisa otak atik gitu loh. Akhirnya yang perkara itu kan murah tuh, yang perkara itu kan ya paling berapa ya 12.000 kalau nggak salah, atau 15. Nah itu kalau misalnya nggak sesuai uang karetnya murah, bukan 15 maksudnya gagal eksperimennya gagal gitu kan. Ya udah namanya eksperimen gagal gitu kan, dampernya pasti ya anggurin lah, belum tentu dibuang, ditaruh aja di rumah gitu kan. Banyak kalau saya eksperimen yang gagal juga ada beberapa part-part gitu kan, gagal dari produk lain saya coba ini, tapi istilahnya buat fungsional ya, buat fungsional, bukan buat aneh-aneh lah. Pokoknya fungsional nih, bisa nggak sih pasang seperti ini bisa nggak sih, tapi lebih enak. Nah sok depan kan juga ada ide tuh awalnya mau saya ganti satu gelondong punyanya Jupiter Jet atau MX gitu loh, satu set gitu kan, mau dicoba tuh depan dua itu, nggak usah modif langsung aja gitu kan, pasang. Setelah saya downsize digeser. Motor balap apa sambil merokok loh, luar biasa. Nah ini enak banget buat itu. Ini ya sedikit ini tapi agak kenceng, motor ini stabil ada di coba itu ya, aduh goyang banget, kasihan motor. Nah kacaunya aja hampir kena ininya ya, apinya ya. Agak kendor nih guys, saya lupa bawa obengnya nih. Insya Allah kencengnya, saya ambil obeng dulu nih. Ya Allah.
kita santai kan. Nah terus ini kan sering lewat ya dari yang sebelum dipasang damper sampai udah. Nah di sini tuh sama ngayunnya tuh buk kayak dibanting. Kalau pas ini udah tetap dipasang depan itu saya sudah agak dikerasin ya kan. Jadi sebenarnya disuruh badi agak kerasin gitu. Coba ikuti putar baliknya yang bener ya, itu kan pada nyolong tuh ya. Ya walaupun kalau lagi malam sepi ya nyolong juga, tapi ya kalau kita kasih kesempatan yang lain berpikir buat nikmat di jalan. Ini area nih apa tuh. Malah temen sendiri. Soal ampun. Poldur harus dipegangin nih bracket. Oke. Ini saya pegangin terus nih bracketnya nih guys nih. Wah kacau sih, karena jalanannya kayak gini ya. Langsung saya mau besok ada yang mau ditanyakan komen aja ya bro ya, komen aja serius, saya siap menjawab insyaallah kalau yang saya tahu.
sini ya yang tahu ya, luar biasa ya. Oh, oh iya bro, kan saya ini eh, pasang itu ya underbone aerob yang buat poster belakang itu ya, itu juga karena seminggu. Nah itu setelah seminggu ya, setelah seminggu atau berapa hari lah, itu istri ngeluh tuh, waduh kok kayak ngangkang banget, jauh banget tuh, kaki pegel gitu kan, agak jauh. Nah itu wah, nyari ide nih. Eh, saya buka, saya lihat-lihat dulu tuh bracket, maksudnya belum beli ya, saya lihat dulu, terawang dulu nih motor bisa dipasang apa sih. Pokoknya intinya biar kaki istri saya tuh bisa nyaman naik kayak duduk di kursi ya kan. Nah, di Prigo itu ada 2 lubang nganggur yang sebenarnya tuh poster aslinya tuh bisa dipindah itu loh, dinaikin 2 cm tapi nggak mundur, cuma naik 2 cm, mundur paling sesenti atau setengah senti, masih kurang dong. Nah pasanglah saya bracket tuh, bracket aerob tuh, dan apa, enak sekali ya. Ini lagi ada galian. Ya, cuci mata. Poldur banget, poldur. Terus apa lagi ya, ada pertanyaan apa waktu itu ya. Oh ini bang, Prigo enak buat ngojol nggak nih gitu kan. Jawabannya ya enak banget, pakai banget. Ternyata setelah saya pakai saya pikir dari rangkumannya tuh enak banget, tapi ya jangan buat bawa apa namanya, mantu tong besar gitu lah. Enggak sih, kalau ngojol kan paling buat ngojek online itu kan paling bawa tas ya, penumpangnya itu bawa tas kecil atau ini enak. Kenapa enak? Apa? Jok belakang yang bagian bocengernya itu gitu. Terus kalau penumpangnya bawa laptop, bawa berkas-berkas penting yang kalau pas hujan, tinggal masukin jok aja, udah aman, nyaman. Mau nitip sepatu aman, nyaman, penumpang tinggal masukin plung. Kenapa coba nih Prigo tuh pikiran itu, cuman kalau untuk satset Girulti mah keren. Kalau secara pandangan ya, kalau dulu kan saya bandingin dengan Gear Lexi gitu ya. Kalau Lexi jujur saya sempat pakai juga, cuman langsung di luar Nurul, nggak sesuai karakter saya. Dek sempit ya kan Lexi, terus bagasi kalah sama ini, harganya lebih mahal, cc juga masih 125 ya kan. Jauh milih ini, cuman suspensi enakan Lexi, serius. Dari selama beli aja lah gitu ya, langsung ya saya rangkum hal yang di luar ekspektasi atau sangat tidak saya sukai dari Prigo adalah suspensi, titik, nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain misalnya, bang ini bang mesinnya, bang ini bang, nggak, belum.
nggak nggak ada yang, saya tuh nggak bisa dikomplain kalau udah milih sesuatu barang. Cuman saya akan bilang jelek dalam konteks apanya, ya akan saya koreksi terus gitu. Sebentar berhenti aja biar enak. Misalnya suspensi, ya udah saya kan mau ditanya misalnya nih orang apa suspensi, Pak Rigo itu minus, dia Pak suspensi boros enggak. Nah, orang ini udah saya buat mudik ya istilahnya, ini buat mudik loh bro, udah buat mudik 100.000 dari tempat saya tinggal sampai rumah saya, jaraknya berapa, kurang lebih 500 km. Habis ganti oli pertama 1000 kilo ya, habis turun 1000 kilo saya rayain, muter-muter aja area biar nyampe angka 1500-an, ganti oli mudik. Dan di luar dugaan kan, saya juga awalnya pas di kota-kota buset kayak boros banget awalnya, setelah buat mudik 100.000 ini saya nggak membela-bela banget, istilahnya nggak bela-bela banget antara karena lu pakai Prigo bro ya. Nah, emang gua sales nggak, bukan sales juga ya. Jadi saya ngomong tuh sesuai apa yang saya pakai. Cuman ya bener kalau dia agak macet-macet yang sebenarnya paling 48 45 gitulah. Nah ini nggak turun-turun tuh, padahal stop and go kan tadi. Ya karena lu santai bro, ya emang santai, tapi kan boleh polisi tidur. Nah Prigo ini kan belum, yang katanya hybrid 3 detik tuh, dan yang punya Prigo pasti ngerasain habis polisi tidur tuh narik gasnya seperti apa beratnya kan. Wus baru tak. Ini kalau kenceng makin nggak kelihatan nih video, goyang-goyang terus. Oh, ceritanya. Nanti ini ya. Oke, banyak bangunan dan galian nih daerah saya nih, luar biasa. Oke, kita tutup dulu kameranya. Sorry ya. Udah sampai perumahan, tinggal turun. Besok libur jadi rame, lapangan juga poli. Wow, wow, wow. Assalamualaikum.
Oke bro, sekian ya, sampai di sini dulu, bye, support terus, tonton terus.